Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara atau membahas tentang tim nasional U17 kita yang sebentar lagi akan kembali dari Jerman ke Indonesia. Itu tepatnya besok Senin. Mereka bersiap-siap untuk mengakhiri, ya sekarang sudah mengakhiri latihan. Ya, termasuk uji coba yang ada di Jerman. Dan tanggal 23 itu adalah jadwal sebenarnya harus kembali ke Indonesia dan diperkirakan tanggal 24 ya akan masuk mungkin 23 sore atau malam ya akan dari Jerman dan tiba di Jakarta besoknya atau tanggal 24 tuh hari Selasa. Pertandingan terakhir sudah dilakukan, kita kalah ya pada hari Jumat ya 20 Oktober kemarin. Itu dari FC Köln U17 ya, kita kalah dengan 3-2 dari mereka. Jadi ini setelah kita kalah berarti sudah 7 pertandingan dimainkan dan kita menderita 4 kekalahan. Hanya 2 kali menang dan 1 kali imbang. Ini menjadi catatan-catatan penting bagi Bima Sakti sebagai pelatih kepala, tentunya dibantu oleh konsultan asal Jerman, Frank Mormuth di sana, bahkan Indra Safri itu dirtek kita sudah berangkat ya mungkin 2-3 minggu yang lalu untuk bisa menyusul ke sana dan melihat kondisi tim U17 ini sebelum tampil di Piala Dunia di mana kita menjadi tuan rumah, dan kita tahu bersama bahwa tim U17 kita itu akan bertanding di Surabaya. Itu home base kita ada di Surabaya, kita berada di grup A bersama dengan Ekuador, bersama dengan Panama dan bersama dengan Maroko. Itu 3 lawan kita di grup A. Dan kita akan bertanding pertama dalam pertandingan pembukaan pada tanggal 10 November, itu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bertarung melawan Ekuador. Ini tidak mudah, Ekuador tim yang sangat bagus. Ya, kalau bisa melihat bagaimana mereka bisa lolos dari Amerika Selatan. Ini baik sekali tim ini. Brasil dan Argentina pun sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, kita kembali ke Jerman. Pertanyaan yang ada, setelah kita mengalami 4 kekalahan di sana, dan tentunya Bima Sakti harus bisa melihat siapa-siapa pemain, karena ada nantinya pengurangan pemain dari Jerman itu untuk ditentukan di Indonesia. Apakah 23 pemain ini siapa-siapa saja? Karena kalau bisa melihat kita dalam posisi yang sangat sulit. Ya. Harapan itu ada bahwa kita harus bisa lolos dari grup A ini. Tapi kan 3 lawan ini tidak mudah, tidak gampang bagi kita. Bukan tidak mungkin kita juga akan tumbang. Ya, penentuannya di pertandingan pertama kita kalah lawan Ekuador ya bahaya. Ya, karena setelah lawan Ekuador tanggal 10, tanggal 13 itu dengan jadwal kita akan menghadapi Panama. Sebelum pada tanggal 16 kita jumpa dengan Maroko. Nah, dan kalau kita sudah kalah pertandingan pertama, sangat sulit memang untuk bisa berharap paling tidak kita berada di peringkat kedua untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kemarin itu 2 gol balasan kita ketika kita melawan FC Köln itu dibuat oleh Arkan Fikri yang mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Nabil, dan yang menarik adalah gol kedua kita dari titik putih diciptakan oleh pemain yang akan memperkuat kita, salah satu pemain yang bermain di Lausanne Sport U17 ya, kita karena orang tuanya atau mamanya berdarah Medan atau Sumatera Utara, Coyun Damanik, nah dia yang mencetak gol. Ini pemain yang saya pikir layak untuk bisa masuk dalam skuad Bima Sakti. Punya tinggi badan 177, baik sebagai seorang gelandang dan bermain sebagai gelandang serang juga bagus. Tapi kan semuanya berbalik ke Bima Sakti, apakah dia akan dipakai atau tidak. Karena dia sudah berada sejak pertengahan Oktober yang lalu ya. Mungkin 2 minggu yang lalu dia sudah berada, tapi dia baru dimainkan kemarin. Entah dia cedera atau bagaimana, tapi dia baru dipasang kemarin. Jadi total kita ada 3 pemain ya yang bawah di luar. Pertama pasti Welber Jardim, ini pemain Sao Paulo, ya berdarah Indonesia pasti karena orang tuanya kan di Banjarmasin, mamanya. Ya, kemudian satu lagi Amar Berkic ini. Amar Berkic ini pemain dari Hoffenheim. Kalau Welber dari Sao Paulo, Brasil. Ini kalau Hoffenheim kan di Jerman. Kemudian tadi Coyun Damanik, pemain dari Lausanne. Lausanne itu klub di Swiss. Nah, saya berharap bahwa 3 pemain ini diangkut oleh Bima Sakti di bawah. Tapi kita tidak tahu. Karena tadi pun saya berkomunikasi sejak kemarin juga dengan Bima untuk bisa menanyakan apakah mereka akan disertakan. Nah, Bima menjawab masih akan ada
meeting. Akan ada rapat dengan Frank Mormut, kemudian dengan Indra Safri untuk bisa menentukan nama-nama pemain ini, ya. Termasuk 3 yang saya tanya tadi. Kalau Weber saya pasti oke lah, dia bisa, ini pemain yang bagus, bisa ambil. Tapi 2 ini, Amar Berkic sama dengan Ceyun Damanik. Ya, kalau Amar juga bisa masuk, tentunya tanda tanya tentang Ceyun Damanik ini, apakah dia juga diangkat. Kita harus punya pemain-pemain di luar yang baik, pemain-pemain diaspora ini penting buat kita memperkuat di U17, bahkan bukan cuma 3, mestinya kan mesti 6-7 pemain, kalau ada kan lebih bagus. Nah ini Piala Dunia, bukan Piala Asia. Ini Piala Dunia yang mempertaruhkan nama dari Bima Sakti sebagai coach. Kalau sampai gagal total ya bahaya, dan kita harus bisa bersiap. Netizen akan bisa berbicara dengan hal-hal yang bisa berdampak tidak baik tentunya, karena harapan itu kan tinggi untuk bisa membawa tim ini lolos dari fase grup. Tapi kalau gagal, apalagi kalau mengalami 3 kekalahan, wah ini berbahaya juga ini. Pasti akan mempertanyakan juga untuk jauh-jauh ke Jerman buat apa. Kemudian kita melawan dengan tim-tim di sana aja sudah 3 kali kalah. Ya, 2 kemenangan itu kita dapatkan juga dengan hasil yang hanya 1-0, 2-1 bisa menang bersama Paderborn ya saat itu. Juga dengan ada Mainz kalau nggak salah. Onasburg yang kita hadapi. Dan 1 kali ada bermain imbang. Nah ini juga saya pikir tidak begitu mengesankan. Ya walaupun kita ada 2 kemenangan di sana, dengan kalau melihat 4 kekalahan, ada 2 kali bahkan dengan skor telak 3-0, 3-0. Termasuk lawan Eintracht Frankfurt, kita kalah dengan 3-0. Nah kita akan lihat nantinya. Apakah tim ini akan sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh Bima Sakti ya terhadap tim ini ketika berlatih di Jerman. Namun berbalik lagi, bisa aja cuma Weber yang bertahan di dalam tim. Kalau pertanyaan saya tentang 3 ini belum bisa mendapat jawaban yang pasti, karena kan kita berpikir bahwa Amar Berkic ini akan dibawa, Ceyun Damanik ini juga akan dibawa. Tapi kalau tidak, bisa cuma 1 yang bisa ada, Weber. Ya semoga Amar Berkic ini bisa memberikan kesan terbaik dan akan masuk dalam skuad, ya, termasuk dengan Ceyun Damanik. Kita akan tunggu nantinya. Makanya saya udah tanya, saya menunggu sampai saat ini. Coach Bima mungkin sibuk, ya, belum balas-balas. Ya, saya juga WA juga termasuk ke coach untuk mempertanyakan ini. Karena kan besok sudah balik ke Indonesia. Nah, ini yang kita akan nanti. Apakah mereka turun juga bersama dengan Arkangaka dan kawan-kawan ya, untuk tiba di Indonesia atau tidak? Karena kan sudah semakin dekat, ya. Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi jelang pertandingan pembukaan melawan Ekuador. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang tim nasional U17 kita yang sudah mengakhiri laga uji coba di sana. Ya, saya sudah katakan sekali lagi, kita ada 4 kekalahan, ada 2 menangnya, 1 kali imbang, dan mereka sudah harus kembali besok. Dan kita akan menunggu siapa-siapa nama-nama yang sudah pasti masuk dalam list untuk main di Piala Dunia U17. Itu yang kita akan tunggu bersama. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.